Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya selaku pembicara yang kelima. Di sini saya akan membacakan selanjutan dari makalah kami. Saya melaporkan dalam bahasa Inggris. Ini adalah terjemah bahasa Arabnya. Contoh yang pertama, Abdurrahman Tabu, seorang mahasiswa yang belajar teknik di Karachi, Sindh. Yang kedua, dia dituduh memiliki senjata tanpa lisensi. Yang ketiga, dilaporkan bahwa dia disiksa oleh anggota Rager pada bulan Januari. Keempat, akibatnya dia menderita luka yang membutuhkan rawat inap. Dan jika bagian ini digabung bersama, maksudnya dari contoh-contoh di atas tadi digabung menjadi satu kalimat. Yang pertama, Abdurrahman Tabu adalah seorang mahasiswa yang belajar teknik di Karachi, Provinsi Sindh. Dia dilaporkan disiksa oleh Rager pada bulan Januari atas tuduhan memiliki senjata tanpa izin. Dia mengalami cedera yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Mari kita coba mendengarkan teks ini dalam tempo bahasa Inggris, yang artinya kami memeriksa berita bahwa Abdurrahman At-Tabu, seorang mahasiswa belajar teknik di Karachi, Provinsi Sindh, disiksa oleh grup irigasi pada bulan Januari, dituduh memiliki senjata tajam tanpa lisensi. Dia menderita luka-luka yang memerlukan perawat di rumah sakit. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, Abdurrahman At-Tabu, seorang mahasiswa yang belajar teknik di Karachi, Provinsi Sindh, mengalami cedera yang memerlukan rawat inap pada bulan Januari sebagai akibat dari penyiksaannya. Menurut laporan berita oleh Rager karena dia dituduh memiliki senjata tanpa lisensi. Maksudnya dari kalimat ini, dari kalimat di atas tadi kita dapat menjadikan kalimat-kalimat yang telah saya bacakan tadi yang ada 3 contoh. Selanjutnya, unduh dan tambah kalimat dan hak bahwa bahasa Arab kontemporer khususnya di media telah menerima tekanan ini dan unduhan ini, dan semua aspek lain dari bahasa Inggris kontemporer. Yang paling penting adalah setelah suara pasif adalah penggunaan kalimat majemuk. Bahasa warisan berbeda dalam hal ini. Seperti akan ada lihat. Mari kita mulai dengan contoh-contoh kalimat rumit dari bahasa fair dengan frase dalam laporan tahunan Amnesty International pada tahun 1991 dalam bab Afrika Selatan. Pada bulan November, saat mendengar tindakan untuk kerusuhan yang dibawa terhadap 2 surat kabar oleh polisi, Mahkamah Agung Johan Senbong diberitahu oleh seorang mantan militer, agen intelijen yang dia coba bunuh anggota ANC di luar negeri dengan racun yang diberikan oleh polisi. Kalimat ini terdiri dari frase pokok dan frase bawahan. Kongres Nasional bertempat tinggal di luar negeri dengan racun yang didapat oleh polisi. Frase sekunder adalah bahwa ini selama pertimbangan pengadilan atas kasus dia bahwa polisi kedua surat kabar untuk menuntut kompensasi. Tidak ada keraguan bahwa upaya itu tertuduh. Anggota organisasi yang menentang pemerintah atas dorongan polisi, racun yang diberikan oleh polisi kepada klan adalah berita utama yang terkandung dalam kalimat. Tetapi berita ini muncul di akhir, ketika penulis memperkenalkan frase kedua. Karena struktur linguistik,
kita harus membayangkan pentingnya cerita utama daripada berita sekunder. Oleh karena itu, penerjemah menerjemahkan seperti ini. Pada bulan November, sementara Mahkamah Agung di Johann Sembong mendengarkan kasus kompensasi yang dibawa oleh polisi ke dua surat kabar. Seorang mantan agen intelijen militer mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah mencoba membunuh beberapa anggota Kongres Nasional Afrika yang tinggal di dua negeri dengan racun yang diberikan kepadanya oleh polisi. Tercatat di sini bahwa penerjemah telah mengubah setiap sinteks pasif menjadi sintaksis pasif terstruktur. Di baris kedua pada frase bahasa Inggris oleh polisi, di baris ketiga oleh mantan agen, dan di baris terakhir oleh polisi. Seolah-olah penulis dapat menggunakan benar-benar dibangun untuk pengetahuan. Tetapi penerjemah di sini tidak dapat mematuhi struktur tata bahasa internal kalimat tersebut, sehingga dia mengubah frase pertama menjadi frase yang benar-benar memasukkan dan kemudian menikmati status yang agak lebih besar daripada posisi saat ini. Selanjutnya, contoh yang nomor 2. Pengadilan Tinggi di Johannesburg mencari kasus kompensasi yang diajukan oleh polisi pada dua surat kabar pada bulan November, ketika disebutkan dia memiliki salah satu klan. Sebaliknya, penerjemah dapat mulai dengan frasa dasar dan menunda frasa sekunder. Yang ketiga, seorang mantan klan yang disebutkan di Mahkamah Agung, dia coba selama mempertimbangkan kasus kompensasi, atau bahwa dia mulai dengan frase utama, kemudian memasukkan frase sekunder. Yang keempat, salah satu klien menyebutkan Maipin ke Mahkamah Agung ketika dia sedang mencari kasus kompensasi yang dibawa polisi ke dua surat kabar yang dia coba bunuh. Dalam setiap kasus ini, frase utama tetap di tempatnya, bukan karena lokasi di dalam gedung, tetapi karena maknanya. Keterlambatan dalam teks bahasa Inggris secara struktur tidak mempengaruhi posisi dasar dalam kalimat dalam hal makna. Namun kita sering melihat kalimat yang hampir sama pentingnya dalam frase berikut dan lihat kalimat berikut dengan dilaporkan yang mana tentang Filipina. Jadi di sini terdapat contoh lagi. Puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan ada kehancuran yang meluas dan hilangnya nyawa di beberapa bagian Mindanao, Luzon Utara, Negros, Samar, Mindoro sebagai akibat dari pemboman oleh pasukan pemerintah desa-desa yang dicurigai memiliki NVA atau kekuatan Mich Hemvellage. Di sini ada kata sambung dan atau frase pelengkap seperti hasil dari, tetapi penggunaan suara pasif agak berbeda karena tidak ada subjek di bagian pertama, sedangkan subjek disebutkan di bagian kedua. Dan kalimat-kalimat yang terkait dengan surat-surat berkaitan lebih mudah dalam pembagian dalam bahasa Arab, sehingga penerjemah mungkin cenderung mempertimbangkan bagian pertama dari kalimat, yaitu yang terakhir dengan frase sebagai akibat dari. Berdiri tegak dengan tata bahasa, kemudian melanjutkan konstruksi teks dengan normal. Kita tahu dari konteks bahwa
pemboman pasukan pemerintah dari desa-desa yang dicurigai menampung para pendukung Tentara Rakyat Baru dan Front Pembebasan Nasional Moro. Front Pembebasan Nasional adalah pembebasan nasional Moro yang memaksa puluhan ribu orang setelah meninggalkan rumah mereka, menyebabkan kerusakan luas di wilayah maskulin RH, kehilangan besar hidupnya. Tetapi kita tidak harus merumuskan ulang frase. Selanjutnya, oleh karena itu, penerjemah terpaksa menyelesaikan kesulitan membangun yang tidak diketahui sendirian sebelum pindah ke subjek 1. Di sini terdapat contoh, puluhan ribu terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kehancuran menyebar dalam skala besar. Banyak orang terbunuh di beberapa daerah di Mandanar, Lojon Utara, Nengros, Samar, dan Mandor sebagai akibat pasukan pemerintah membom desa-desa yang dicurigai menampung para pendukung Partai Rakyat Baru atau pasukan Front Pembebasan Nasional Moro. Mungkin lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diketahui sebagai berikut. Pasukan pemerintah membom desa-desa yang dicurigai menampung penduduk Partai Rakyat Baru atau pasukan Front Pembebasan Nasional Moro. Semakna puluhan ribu meninggalkan rumah mereka menyebabkan kerusakan yang meluas dan menyebabkan banyak nyawa orang melayang. Jadi di sini dalam contoh ini para penerjemah seharusnya harus menentukan frase-frasenya atau makna-maknanya sesuai dengan apa yang ada kalimat atau makna kalimat yang telah diartikannya. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang akan dibacakan teman saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Salah hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.